Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah naltaqi fi hadhil munasabah kama hiyal 'adah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi melanjutkan pembelajaran kita dalam bahasa Arab. Namun mulai hari ini kalian sudah mengikuti program intensif ujian satuan pendidikan ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, di pertemuan pertama ini, mata pelajaran bahasa Arab akan membahas tentang harful jar wal adad min 1 ila 20. Huruf jar dan bilangan dari 1 sampai 20. Nah, anak-anak, Miss Lili berharap kalian semua bisa mengikutinya dan memahaminya dengan baik. Baiklah, kita akan mulai pembahasan dari huruf jar. Huruf jar ini Miss Lili yakin kalian semua sudah tahu dan ingat ya, memahami dengan baik huruf jar itu apa saja. Tapi Miss Lili akan ingatkan kembali bahwa huruf jar itu antara lain ila, kemudian an, ala, fi, rubba, ba, ka, dan lam, serta min. Nah, inilah beberapa huruf jar yang sering kita baca dalam beberapa paragraf di buku-buku bahasa Arab. Oke, selanjutnya apa sih huruf jar itu? Huruf jar adalah huruf yang membuat kalimat isim atau kata benda itu menjadi majrur atau dikasroh. Ya, biasanya yang kelihatan di kasroh itu bentuknya isim mufrad. Nah, contohnya misalnya kata al-kitabu, isim al-kitabu, ya, apa artinya? Buku ya. Ketika ada huruf jar di depannya, misalnya huruf jarnya ala, maka ba, huruf akhir di kata al-kitabu itu berubah harokatnya menjadi kasroh. Alal kitabi. Nah, ya, asalnya al-kitabu, tetapi setelah masuk ke ala maka berubah menjadi alal kitabi di kasroh. Kenapa? Karena ada huruf jar di depannya yaitu ala. Nah, itu contohnya. Apa kaidah yang ada dalam huruf jar ini yang harus kita pahami? Setelah huruf jar itu adalah isim. Ya, jadi tidak ada setelah huruf jar itu fi'il, yang ada adalah isim. Huruf jar itu tidak bersambung dengan fi'il. Ya, artinya dia tidak mungkin masuk di fi'il, tetapi di isim. Dan huruf jar itu adalah tanda pengenal isim. Jadi kalau kalian bingung dalam sebuah kalimat mencari mana sih huruf jar dan isimnya, kamu bisa pahami bahwa isim itu akan ketemu ketika di depannya ada huruf jar. Gitu ya. Kamu bingung mencari isim dalam sebuah kalimat, jangan bingung-bingung, cari aja kata yang di depannya ada huruf jar, itu pasti menjadi isim. Itu ya maksudnya. Oke, sekarang kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kalimat pertama, raja'al ustadzu minal madrasati. Kata al-madrasati itu ketahuan di situ. Dia menjadi isim karena ada apa? Karena ada huruf min di depannya yaitu huruf jar, ya. Al-madrasati huruf akhirnya di kasroh. Kenapa? Karena ada huruf jar min di depannya. Dia tidak lagi menjadi al-madrasatu atau al-madrasata, gitu ya. Artinya apa? Pak guru pulang dari sekolah. Oke, kalimat kedua, zahabat Fatimatu ila suqi. Di situ ada isim as-suqi, kelihatan ya. Kenapa? Kamu tahu dia dari mana? Karena adanya ila, huruf jar di depannya. As-suqi itu diberi harokat kasroh karena dia majrur atau dijarkan oleh huruf jar ila. Apa artinya? Fatimah pergi ke pasar. Oke. Yang ketiga, an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anasin, bukan an Anasan atau an Anasun ya. Kenapa? Karena ada an di depannya. Jadi Anasin diberi harokat kasroh, kasrotain di situ.
Ada lagi anin nabiyyi. Nah, bukan lagi anin nabiyya atau anin nabiyyu, tetapi anin nabiyyi. Karena ada huruf an di depannya, maka harokat huruf terakhir di kasroh atau majrur. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir contohnya al-kitabu alal maktabi. Bukan lagi ba, bukan lagi bu ya. Alal maktabi di kasroh huruf akhirnya. Oke? Paham tum? Bismillah, harap kamu semua paham. Nah, setelah ini langsung kerjakan latihan 1 dan 2 yang ada di modul. Oke, sekarang adalah waktunya untuk mengerjakan latihan tentang huruf jar. Ada 2 latihan dalam kesempatan ini. Yang pertama latihan 1. Tugas kalian adalah mengisi titik-titik itu dengan huruf jar yang sesuai. Ya, ada 5 nomor soal di situ. Kemudian latihan kedua adalah carilah 5 contoh kalimat yang mengandung huruf jar di dalam Al-Quran. Silahkan dibuka Al-Quran, lalu cari kalimat yang atau ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya huruf jar. Oke? Oke, anak-anakku, sekarang kita masuk di pembahasan yang kedua tentang bilangan atau al-adad dari 1 sampai 20. Nah, ini Miss Lili hanya mengingatkan, kalian semua pasti sudah paham, sudah hafal dengan baik. Dari angka 1 sampai 10 dulu ya. Coba kamu perhatikan kolom-kolom yang ada di sini. Wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tamaniyah, tis'ah, dan asyarah. Itu adalah angka-angka dari 1 sampai 10. Nah, yang selanjutnya bilangan atau al-adad dari 11 sampai 20 ya. Perhatikan baik-baik yang ada di kolom di depan kalian ini. Miss akan membaca dari angka 11 sampai 20. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara, dengan asyrun. Ya, Miss Lili berharap kamu semua bisa menghafalnya dengan baik. Nah, sekarang kita perhatikan kaidah tentang al-adad ya. Ini harus kita pahami dengan baik. Yang pertama, bilangan atau adad 1 terletak di belakang isim mufrad. Ya, karena menunjukkan 1, makanya harus ada di belakang isim mufrad. Dan 2 terletak di belakang isim tasniyah atau musanna. Jadi harus sama ya. Yang mufrad berarti yang adadnya 1 berarti isimnya isim mufrad, yang adadnya 2 berarti isimnya isim tasniyah atau musanna. Contoh, qalamun wahidun. Qalamun wahidun. Ya, adadnya yang mana? Wahidun. Oke. Bilangan yang dihitungnya yang mana atau ma'adudnya? Yaitu qalamun. Jadi dia di belakang isim mufrad. Isim mufradnya qalamun. Qalamun wahidun. Artinya 1 buah pulpen. Qalamani isnani. Nah, ini isim tasniyah, isnani 2. Ya, jadi isimnya juga harus tasniyah. Qalamani 2 buah pulpen ya. Qalamani isnani. Oke. Terus kaidah selanjutnya. Bilangan atau adad 1 dan 2 bentuk muzakkar dan muannasah mengikuti benda yang dihitung. Ya, jadi harus sama dengan yang benda yang dihitung, bentuk muzakkar atau laki-laki dan muannasnya atau perempuan. Ya, contoh. Qalamun wahidun. Nah, qalamun itu mudzakkar, maka bilangannya adadnya itu juga mudzakkar, wahidun. Sama-sama mudzakkar. Contoh kedua, sayyaratun wahidatun. Sayyaratun itu muannas, maka bilangannya juga harus muannas. Sayyaratun
wahidatun, ada ta marbutoh di belakangnya. Nah, susunan yang seperti ini nantinya akan menjadi susunan sifat mausuf atau na'at man'ut. Coba kita lihat mana yang menjadi na'at dalam kalimat qalamun wahidun. Wahidun, oke, na'atnya. Man'utnya yang mana? Qalamun, ya. Na'at itu sifat, man'ut adalah yang disifati. Begitu juga sayyaratun wahidatun, yang menjadi na'at adalah wahidatun. Mana yang jadi man'ut? Yaitu sayyaratun. Oke. Yang ketiga, bilangan 3 sampai 10 bentuk muzakkar dan muannasnya berlawanan dengan benda yang dihitung, gitu ya. Jadi berbeda dengan 1 dan 2. Ini harus berlawanan. Berlawan ketika mufradnya ya, yang kamu lihat adalah isi mufradnya bagaimana. Contoh, arba'u asjarin. Nah, kita lihat asjarin, kata asjar itu menjadi benda yang dihitung. Asjar itu adalah jamak taksir. Nah, jamak taksir dari isim mufrad syajaratun. Ya, syajaratun itu isim muannas karena ada ta marbutoh di belakangnya. Ya, jadi harus berlawanan. Arba'u asjarin, berlawanan. Arba'u itu mudzakkar, asjarin itu asalnya syajarah, isim muannas ya, yang menunjukkan perempuan. Salah satu masajida, salah satu masajida, salah satu itu muannas, masajida itu mudzakkar, asalnya masjid ya, isim mufradnya masjid. Jadi salah satu masajida. Khamsu sanawat, sanawat asalnya sanatun ya, sanatun, jadi dia harus berlawanan dengan angkanya. Khamsu, khamsu mudzakkar, sanawat asalnya sanatun itu muannas. Begitu juga sittatu fusul. Nah, bilangan 3 dan sampai 10 ini ma'dudnya itu atau benda yang dihitung itu harus berbentuk jamak taksir atau muannas, boleh. Dan susunan kalimatnya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih ya. Arba'u asjarin, arba'u mudhof, asjarin mudhof ilaih. Salah satu masajida, salah satu mudhof, masajida mudhof ilaih. Oke, selanjutnya masih dalam kaidah tentang adad. Bilangan atau adad 11 sampai 12 mengikuti bilangan 1 dan 2 dalam muzakkar dan muannasnya. Tetapi penulisannya berada sebelum benda yang dihitung atau ma'dudnya. Ma'dudnya terdiri dari isim mufrad yang dinasobkan sebagai tamyiz ya. Kita sudah pernah mempelajari tentang tamyiz sebelumnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Dan tamyiz ini berada dalam materi tentang bilangan atau adad. Ya, jadi bilangan 11 sampai 12 itu mengikuti bilangan 1 dan 2 dalam muzakkar dan muannasnya. Tetapi ditulisnya dia berada sebelum benda yang dihitung. Kalau 1 dan 2 itu kan setelah benda yang dihitung tulisan adatnya. Nah, kalau ini sebelumnya. Adatnya duluan yang ditulis, baru ma'dudnya. Contoh, ahada asyara baitan. Ahada asyara baitan, ini semuanya mudzakkar ya. Ahada asyara mudzakkar, baitan juga mudzakkar. Jadi harus sama ya. Isna asyara faslan. Isna asyara itu mudzakkar, faslan juga mudzakkar. Nah, ma'dudnya yang pertama baitan itu ditulis setelah adadnya ya. Isna asyara faslan, ma'dudnya yang kedua faslan juga ditulis setelah isna asyara, setelah adadnya, dan dia menjadi tamyiz ya. Baitan dan faslan menjadi tamyiz. Oke, selanjutnya bilangan atau adad 13 sampai 19 mengikuti bilangan 3 sampai 10 dalam kaidahnya, yaitu berlawanan ya antara adad dan ma'dudnya dalam muzakkar dan muannasnya. Ma'dudnya terdiri dari isim mufrad yang dinasabkan sebagai tamyiz ya, sama dengan 11 dan 12, dan penulisannya juga berada sebelum benda yang dihitung. Contoh, salah sata asyara taliban. Taliban di sini menjadi tamyiz ya.
dia berlawanan. Salah sata, lihat ini ada tak marbutah. Taliban, di sini tidak ada tak marbutah. Jadi ma'dudnya, apabila ma'dudnya itu mudzakkar maka adadnya harus muannas, ya. Kita lihat lagi, arba'a asyrata sa'atan. Lihat, ma'dudnya atau benda yang dihitung adalah muannas, sa'atan. Maka dia kalau mempunyai adad maka adadnya harus mudzakkar karena harus berlawanan. Khamsata asyara masjidan, dia berlawanan juga. Masjidan ini mudzakkar maka adadnya harus muannas. Sitta asyarata jaziratan, jaziratan ini muannas maka adadnya harus mudzakkar. Gitu ya, paham ya? Dan yang terakhir, bilangan 20 atau puluhan lainnya bisa berlawanan dengan ma'dudnya, bisa juga tidak, dalam bentuk mudzakkar dan muannasnya. Maksudnya tidak merubah penulisan adadnya meskipun ma'dudnya mudzakkar atau muannas. Ma'dudnya berbentuk isim mufrad dan majrur. Contoh, Aishruna kitabin, salasuna rajulin, arba'una ustadzatin, dan khamsuna talibatin. Oke, jadi ma'dudnya itu dalam keadaan majrur, ya, menjadi mudhaf ilaih. Aishruna 20, kitabin kitab, salasuna 30, rajulin orang laki-laki, arba'una 40, ustadzatin ibu guru, khamsuna 50, talibatin pelajar perempuan, ya. Jadi ditulisnya dalam keadaan majrur karena dia menjadi mudhaf ilaih. Oke, selanjutnya kalian harus mengerjakan latihan 1 dalam materi tentang adad atau bilangan dari 1 sampai 20. Bagaimana cara mengerjakannya? Di situ ada 8 nomor soal. Kalian diminta untuk mengisi titik-titik itu dengan bilangan dalam bahasa Arab. Bilangannya yang ada di sebelah kiri yang ada di dalam kurung. Oke, silahkan mengerjakan. Semoga sukses. Alhamdulillah, pembahasan materi di pertemuan 1 ini telah selesai. Semoga semuanya bisa memahami apa yang Miss Lili sudah jelaskan tadi dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Insya Allah, Allah akan memudahkan segala sesuatunya untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hayya nakhtatim bi qiraati hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.